Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rusulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah. Dan sungguh syukurnya seorang yang beriman itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Tetapi syukurnya seorang yang beriman itu harus dibuktikan dalam perbuatannya sehari-hari. Harus dibuktikan dengan ketaatan 100% kepada syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seandainya kita tidak taat dengan aturan-aturan Allah, maka berarti kita tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam artian kita termasuk kepada orang-orang yang ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah panca indera itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika panca indera itu digunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita bukanlah termasuk orang-orang yang bersyukur. Dalam artian kita termasuk orang yang kufur akan nikmat Allah. Dan kita juga dipertemukan dengan agama yang mulia ini, agama Islam yang sungguh sangat mulia ini, tetapi seringkali kita tidak menjadikan agama Islam ini sebagai tuntunan hidup kita. Kita tidak menjadikannya aturan-aturan Islam itu sebagai aturan-aturan yang mengatur seluruh sisi-sisi kehidupan kita ini. Maka di saat syariat Islam yang mulia itu yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita pakai untuk mengatur kehidupan kita, maka pada saat itu kita bukanlah orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Artinya apa? Kita termasuk orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Maka oleh karena itu, syukur yang hakiki itu harus diwujudkan dalam bentuk ketakwaan, dalam bentuk taat 100% kepada aturan-aturan Allah. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak meninggalkan dunia ini sebelum kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk taat 100% kepada aturan-aturan Allah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hari ini kita taat, esok kita tidak taat, lusanya lagi kita taat, esoknya lusa kita menjadi tidak taat lagi. Misalkan Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Tetapi Rasulullah mengajarkan bahwa seluruh sisi kehidupan kita, setiap helaan nafas kita itu harus dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kita diperintahkan untuk ittiba kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengikutinya, dengan mentauladaninya dan melaksanakan apa-apa yang diajarkannya di dalam kehidupan kita.
Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa ittiba kepada baginda Rasulullah SAW, karena ketika kita tidak ittiba kepada beliau, maka jangan harap syafaat beliau akan berada dalam genggaman kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah kita pada hari ini itu bertitik tolak dari fenomena umum di tengah-tengah masyarakat kita. Apa itu fenomena umum? Fenomena umum di tengah-tengah masyarakat kita, orang tak lagi takut berbuat dosa. Artinya apa? Berbuat dosa itu dipandang sebagai suatu hal yang biasa. Tidak sholat itu dipandang sebagai sesuatu hal yang biasa. Kemudian buka aurat itu juga dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Saudara-saudara kita yang perempuan, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita yang sudah balik, ketika dia tidak mengenakan pakaian syar'i, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Seakan-akan kita kaum bapak ini tidak akan diminta hisab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh istri-istri kita dan anak-anak kita. Pacaran itu adalah hal yang biasa. Bahkan ada orang tua yang mengatakan, kalau seandainya tidak punya pacar, lalu bagaimana caranya Anda ini bisa menikah? Maka menjadi aneh kalau seandainya tidak punya pacar. Zina itu juga dianggap sebagai suatu hal yang biasa hari ini. Lihat juga riba, pinjol, pinjaman online. Ketika terjadi kesulitan keuangan, maka yang dilakukan adalah melakukan pinjaman online. Ketika kita ingin beli kendaraan itu dengan riba. Beli peralatan rumah tangga itu juga dengan riba. Beli mobil, beli rumah itu dengan riba. Dan itu dianggap hal yang biasa saja. Bahkan ada yang mengatakan, kalau tidak riba, bagaimana mungkin punya rumah, bagaimana mungkin punya harta, ini dan itu. LGBT juga dianggap sebagai suatu hal yang biasa hari ini. Dan di beberapa negara itu sudah dilegalkan nikah sesama jenis. Korupsi juga hal yang biasa. Mulai dari yang paling rendah, struktur negara yang paling rendah, mulai dari RT, RW sampai kepada puncak di sana, itu rawan sekali dengan aktivitas-aktivitas korupsi, dan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Tidak jujur itu juga dianggap sebagai hal yang biasa. Curang dalam berbagai transaksi itu dianggap sebagai hal yang biasa. Namun di sisi lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taat itu dipandang sebagai sesuatu yang aneh, dipandang sebagai sesuatu yang asing dan dianggap luar biasa. Jujur itu mulai dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Enggak pacaran itu juga dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Menutup aurat secara sempurna oleh istri-istri kita dan anak-anak kita itu juga dianggap sebagai sesuatu yang aneh, dianggap kampungan dan sering ditertawakan. Mengkaji Islam ini juga dianggap sebagai sesuatu yang aneh, padahal mengkaji Islam itu adalah sesuatu yang wajib. Ketika Anda saudara-saudara kita menyerukan tegakkan syariat Islam secara kafah, itu juga dianggap sebagai sesuatu yang aneh, bahkan itu dikriminalisasi, bahkan dimonsterisasi. Seakan-akan syariat Islam ini adalah sesuatu yang sungguh sangat menakutkan, padahal ketika syariat Islam ini diterapkan, maka rahmat Allah itu akan datang kepada kita dari segenap penjuru. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maksiat hari ini itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa, tetapi taat justru dianggap sebagai sesuatu yang aneh, keluar dari kebiasaan. Orang hari ini tak takut lagi berbuat dosa,
Padahal ketika mereka melakukan perbuatan dosa, itu dicatat. Setiap kali dia melakukan perbuatan dosa, itu dicatat oleh malaikat, dan itu tidak akan pernah bisa kita tipu nanti di hari akhir nanti. Ini bukti apa? Ini bukti apa sebenarnya? Ini membuktikan bahwa memang masyarakat kita hari ini itu sudah mulai jauh dari Islam. Semakin ke sini rasanya kok semakin jauh. Islam seringkali itu hanya sebagai identitas di KTP. Dan paling maksimum itu Islam hanya dipakai untuk mengurus urusan ibadah mahdhah saja. Islam hanya dipakai untuk urusan salat. Islam hanya dipakai untuk urusan puasa, zakat, haji, munakahat dan lain-lain sebagainya. Hanya sebatas itu saja. Tetapi Islam itu tidak dipakai lagi hari ini untuk mengatur kehidupan politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya. Islam tak lagi dipakai sebagai aturan hidup kita hari ini. Dan sungguh tidak terbantahkan wahai kaum muslimin, kita hidup di tengah tatanan masyarakat yang tidak Islami. Kita hidup di tengah tatanan masyarakat yang sekuler. Kita kembali seakan-akan kembali ke tatanan kehidupan jahiliyah. Ya bagaimana tidak? Marilah kita lihat bagaimana potret kehidupan jahiliyah zaman dahulu. Ketika ada seorang bayi perempuan lahir, bakal bayi perempuan itu dikuburkan hidup-hidup. Hari ini masih di dalam perut ibunya, belum lahir ke muka bumi, sang bayi sudah dibunuh oleh ibunya hidup-hidup. Sudah digugurkan oleh ibunya di dalam kandungannya. Jika dulu banyak yang curang dalam perkara timbangan, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sekarang justru dalam banyak sekali transaksi justru terjadi kecurangan-kecurangan. Riba itu adalah kebiasaan jahiliyah zaman dulu. Hari ini justru dilaksanakan dengan cara yang lebih canggih lagi. Cukup hanya dengan transaksi di ujung jari kita sudah bisa melakukan transaksi riba. Padahal riba itu adalah dosa besar. Bahkan hari ini riba itu dijadikan sebagai tulang punggung ekonomi negara. Kita lihat banyak orang yang menyembah berhala pada zaman dahulu. Namun hari ini betapa banyak orang yang menyembah hartanya, sibuk mencari harta, lupa dengan Allah. Betapa banyak orang yang menyembah tahtanya, sibuk mencari kuasa, sibuk mencari tahta, lalu lupa dengan Allah, lupa dengan aturan-aturan Allah. Jika dulu perempuan-perempuan itu dilecehkan, hari ini justru lebih parah. Perempuan itu sendiri yang hari ini justru minta dilecehkan dengan membuka auratnya ke sana kemari. Jika dulu minuman keras, arak itu adalah hal yang biasa di zaman jahiliyah sebelum Islam itu datang. Hari ini minuman keras juga bisa didapatkan di mana-mana, bahkan diproduksi besar-besaran dan itu dilegalkan oleh negara. Jika dulu judi itu adalah hal yang biasa sebelum Islam datang, hari ini judi justru lebih canggih lagi. Cukup dengan transaksi di ujung jari kita sudah bisa melakukan aktivitas judi. Seks bebas, zina itu adalah hal yang biasa di zaman dulu. Hari ini juga justru menjadi hal yang sungguh sangat biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Apa kata Allah? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah perbuatan manusia. Apa yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas di sini? Bima kasabat aydin nas itu menurut Syekh Ali As-Sabuni
beliau mengatakan bima kasabat aidin nas, itu artinya bisababi kasrati dzunubihim, disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kalian, disebabkan karena banyaknya dosa-dosa mereka. Dan ketahuilah, dosa terbesar itu sesungguhnya adalah di saat syariat Islam ini kita lupakan, di saat syariat Islam ini tidak diterapkan untuk mengatur kehidupan, tidak diterapkan untuk mengatur ekonomi, tidak diterapkan untuk mengatur politik pemerintahan dan seterusnya. Itulah dosa yang paling besar. Mungkin kita ingat dengan bagaimana kisah-kisah umat terdahulu. Lihat saja bagaimana kisah Nabi Nuh dikisahkan berulang kali di dalam Al-Quran, di mana kisah umat Nabi Nuh ini kita semua tahu mereka itu menolak aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Nuh. Mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh, mereka mendustakan Nabi Nuh dan memperolok-olokkan Nabi Nuh. Maka apa azab yang ditimpakan oleh Allah? Allah menurunkan banjir besar dan menenggelamkan mereka-mereka yang ingkar, bahkan termasuk istrinya dan anak laki-lakinya juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi bagaimana kisah kaumnya Nabi Hud yang biasa disebut dengan kaum Ad. Mereka hidup makmur dan sejahtera dengan pertaniannya yang melimpah ruah, tetapi mereka ingkar kepada Allah, mereka durhaka kepada Allah, mereka mendustakan Nabi Hud alaihissalam, dan mereka tetap saja mereka menyembah berhala mereka. Maka Allah menurunkan azab berupa angin topan yang dahsyat dan gemuruh selama 7 hari 8 malam tanpa henti. Maka kaum Ad pada waktu itu musnah, tiada tersisa. Kita lihat juga bagaimana kisah umatnya Nabi Soleh yang biasa disebut dengan umat kaum Samud. Mereka ingkar kepada Nabi Soleh, maka diturunkan oleh Allah berupa azab yang sungguh sangat berat. Wajah mereka itu menguning di hari yang pertama, kemudian memerah di hari yang kedua, kemudian menghitam di hari yang ketiga. Maka pada hari yang berikutnya turunlah guntur hingga mereka itu hancur lebur. Kampung mereka, negeri mereka itu hancur lebur tanpa bekas, seakan-akan mereka itu tidak pernah ada. Kita lihat juga bagaimana kisah kaumnya Nabi Lut yang biasa disebut dengan kaum Sodom. Mereka suka melakukan homoseksual, mereka suka dengan sesama jenisnya. Hari ini pun banyak orang yang suka dengan sesama jenis melalui aktivitas-aktivitas LGBT hari ini. Mereka ingkar kepada seruan Nabi Nuh untuk meninggalkan perilaku yang kufur ini, perilaku maksiat yang sungguh sangat buruk itu. Maka akhirnya Allah menurunkan azab, Allah jungkir balikkan negeri kaum Sodom, kemudian Allah turunkan hujan batu dari tanah yang terbakar. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quran, dan itu ternyata tidak sekali dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran, tidak hanya di 1 ayat, tidak hanya di 2 ayat, tetapi di dalam banyak ayat Allah bercerita bagaimana keingkaran-keingkaran umat-umat terdahulu lalu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa ayat-ayat ini diulang-ulang oleh Allah? Ini membuktikan bahwa ayat ini adalah ayat yang penting. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting agar kita senantiasa ingat, agar kita senantiasa sadar, agar kita mau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah itu, agar kita taat kepada Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka jika kita tidak taat, jika kita tetap memekakkan telinga dari seruan-seruan Allah, jika kita masih saja menutup mata hati kita, menutup telinga kita,
ya terhadap seruan-seruan untuk menegakkan syariat Islam secara totalitas, untuk mengatur kehidupan kita ini, bisa jadi azab yang sama mungkin akan ditimpakan juga kepada kita, bahkan mungkin lebih dahsyat lagi. Nauzubillahi min zalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang diberikan nikmat iman oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang diberikan nikmat Islam oleh Allah. Maka Allah menuntun kita dalam surah An-Nur ayat yang ke-51. Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rusulih. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman itu apabila dia diseru kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na, untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah. Jawabannya satu, yaitu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami akan taat ya Allah. Dan sungguh Allah tidak main-main dengan seruan ini. Di akhir ayat Allah mengatakan, ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mau mengikuti seruan Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Ketika kita ingkar dengan aturan-aturan Allah, maka kita semua akan menjadi manusia-manusia yang rugi di dunia dan rugi juga nanti di akhirat. Sungguh ketika kita taat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan mendapatkan keberkatan dari langit dan bumi. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, taat sepenuhnya kepada aturan-aturan Allah, dia beriman dan dia taat 100% kepada aturan-aturan Allah, maka Allah mengatakan la fatahna, pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau taat dengan ayat-ayat Allah, maka Allah juga menjanjikan siksa kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang demikian. Sungguh dengan kita taat, hidup kita ini akan jadi lapang. Hidup kita itu akan jauh dari kesempitan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah dalam surat Thaha ayat yang ke-124. Sekiranya kita berpaling, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya lah penghidupan yang sempit. Tetapi ketika kita taat, mafhum mukhalafatnya, ketika kita taat, maka Allah insyaallah akan memberikan penghidupan yang lapang untuk kita. Ketika kita taat, ketika kita takwa kepada Allah, maka Allah juga akan memudahkan bagi kita urusan-urusan kita. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, taat sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari semua urusan-urusan kita. Kalau ada masalah, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Berat jadi ringan, sempit jadi lapang, susah jadi mudah, dari ruwet jelas jalan keluarnya. Sungguh Allah itu murka. Allah itu murka ketika kita tidak taat. Maka di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Ya. Siapa yang tak bersabar atas ujianku, tak bersyukur atas segala nikmatku, serta tak rela atas segala keputusan dan hukum-hukumku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah bumi lain, carilah Tuhan lain selain aku.
Demikian murkanya Allah kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita, cari Tuhan-Tuhan yang lain, kemana Tuhan-Tuhan lain akan kita cari, wahai kaum muslimin? Kemana Tuhan lain yang akan kita cari? Akan keluar dari mana kita? Kita akan hidup di mana kalau seandainya Allah itu menyuruh kita untuk keluar dari buminya? Sadarilah wahai kaum muslimin, kita semua hidup di bumi Allah. Kita hidup menumpang di bumi Allah. Maka ketika kita menumpang di bumi Allah, maka taatilah aturan-aturan yang disampaikan oleh pemilik bumi ini. Berhentilah kita mengingkari seruan-seruan Allah. Berhentilah kita mengkufuri segala nikmat-nikmat Allah, terutama nikmat Islam yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah surga yang penuh kenikmatan itu akan berada dalam genggaman kita. Mudah-mudahan nanti kita akan dipanggil oleh Allah dengan sebuah panggilan mesra di akhirat nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu warghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin. Waradallahumma 'anil arba'atul khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka daulatal khilafah rasida ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tuzillu bihal kufra wa ahlah waj'alna minal amilin al mukhlisin li iqamatiha bi iznika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.